Shalom sahabat BKPS TV, sebelum kita menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik, hadir dalam kehidupan setiap kami, bahkan memberikan hari yang baru. Kami percaya rancangan Tuhan akan berlaku untuk setiap kami. Serindu kami mau dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Rut, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama penebus itu di Israel." Dibungkus dengan tema, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau." Sahabat GKPS TV, mungkin kita tidak asing, tidak aneh lagi dengan Injil atau dengan firman Tuhan dari Rut, dari Naomi. Ini pasti sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka mari kita melihat dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika kita merasa seolah-olah Tuhan itu teramat jauh. Doa belum dijawab, persoalan belum selesai, kehilangan begitu menyakitkan, bahkan sepertinya masa depan tampak gelap. Saat-saat seperti itu, kita mungkin mudah sekali untuk bertanya, apakah Tuhan masih menolongku? Apakah Tuhan masih menyertaiku? Sahabat GKPS TV, kisah Naomi dalam kitab Rut memberi jawaban yang indah, bahkan teramat indah. Kita tahu Naomi pernah mengalami kehilangan yang begitu besar. Tapi lihatlah akhirnya dia bersuka cita, dia memuji Tuhan. Karena menyadari bahwa Tuhan Allahnya tidak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Dan hal yang lebih lagi, Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan bekerja tanpa disadari atau bahkan tanpa terselami oleh akal pikiran kita. Bahkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu tepat pada waktu, selalu indah pada waktu Tuhan. Maka ketika tema kita hari ini mengajak kita mengakui terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau, menjadi kuat setiap kita bahwa sejatinya Tuhanlah sumber penolong dalam kehidupan kita. Sahabat GKPS TV, kitab Rut ini berlatar belakang pada zaman para hakim-hakim, di mana masa yang penuh dengan kekacauan di Israel. Dan kita tahu Naomi bersama suaminya Elimelek pindah ke tanah Moab karena kelaparan yang begitu menggetirkan. Namun apa yang terjadi di negeri itu, justru suaminya meninggal. Dan lebih lagi disusul kedua anak laki-lakinya yang juga meninggal. Naomi digambarkan kehilangan suami, kedua anak, masa depan, dan pengharapan. Bahkan ia berkata kepada orang-orang di Bethlehem, seperti apa yang dituliskan di dalam Rut 1 ayat yang ke-20 itu, "Jangan sebut aku Naomi." Naomi itu artinya yang menyenangkan. Tapi sebutlah aku Mara, yang berarti pahit. Kita bisa melihat bagaimana ungkapan itu. Sejatinya Naomi merasa bahwa dialah orang yang paling terpuruk di dalam kehidupan ini. Namun kita punya Tuhan, Naomi punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kepahitan-kepahitan itu menjadi akhir di dalam kehidupannya. Melalui kesetiaan Rut dan melalui Boaz sebagai disebut penebus keluarga ketika itu, Tuhan memulihkan hidup Naomi. Dan kelahiran Obed menjadi tanda nyata bahwa Tuhan ada dan tetap berkarya kepada orang-orang yang dikasihinya.
Karena itu kita melihat bagaimana perempuan-perempuan Bethlehem memuji Tuhan. Kita melihat kalimat yang pertama, terpujilah Tuhan. Kata pertama yang muncul bukanlah pujian kepada Rut atau Boas, tapi justru tetapi kepada Tuhan. Sebab apa? Mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang mengatur peristiwa. Tuhanlah yang membuka jalan. Tuhanlah yang meng-create. Tuhanlah yang bekerja melalui orang-orang yang dipakainya. Artinya, setiap pertolongan yang kita alami pada akhirnya berasal dari Tuhan Allah semata. Benar, kadang Tuhan menolong melalui keluarga, sahabat, gereja, pekerjaan, bahkan orang asing yang tidak terduga oleh pikiran setiap kita. Namun sejatinya di balik setiap itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Lalu apa kalimat yang kedua? Kalimat yang kedua mengatakan, yang telah rela menolong engkau. Sahabat GKPS TV, ungkapan ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan lahir dari kasih dan kesetiaan. Tuhan tidak menolong manusia itu karena manusia itu layak, tapi semua karena kasih-Nya. Naomi tidak mampu mengubah keadaannya sendiri. Namun Tuhan yang berinisiatif memulihkannya. Maka sahabat GKPS TV, begitu pula keadaan kehidupan kita. Seringkali kita tidak sanggup menyelesaikan persoalan kita sendiri. Namun kita punya Tuhan yang rela turun tangan, bukan angkat tangan, menolong setiap umat. Lalu apa yang ketiga? Kalimat pada hari ini. Lihatlah, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Semua indah bagi Tuhan. Semua indah, tepat seperti apa yang waktu Tuhan firmankan. Bagi Naomi, masa penantian itu pastilah teramat panjang. Namun, waktu Tuhan itu selalu indah dan tepat. Artinya, sahabat GKPS TV, hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memiliki waktu yang sempurna. Penantian sering sekali Tuhan bentuk menjadi proses di dalam pembentukan iman setiap kita. Lalu apa yang keempat? Dipakai kalimat dengan seorang penebus. Benar sahabat GKPS TV, Boas menjadi penebus keluarga menurut hukum Israel ketika itu. Ia memulihkan nama keluarga itu, keluarga Naomi dan Rut. Dan secara teologis, Boas juga menjadi gambaran tipologi tentang Kristus Yesus. Dan sebagaimana Boas menebus keluarga Naomi, demikianlah luar biasanya Tuhan Yesus Kristus menebus setiap kita, manusia yang berdosa ini, dan memberikan kehidupan yang baru untuk setiap kita. Maka, apa yang menjadi implementasi, refleksi bagi kehidupan kita melalui firman Tuhan pada hari ini? Hal yang pertama, belajarlah mempercayai waktu Tuhan. Sekali lagi belajarlah mempercayai waktu Tuhan. Jangan menyerah ketika doamu belum dijawab. Tuhan itu sedang bekerja, Tuhan itu sedang merendah, Tuhan itu sedang menenun. Bahkan mungkin ketika mata kita belum bisa melihat hasilnya. Lalu apa implementasi yang kedua? Bersyukur atas pertolongan Tuhan setiap hari. Sahabat GKPS TV, jangan hanya melihat mujizat besar. Bersyukurlah, bergembiralah juga atas pertolongan-pertolongan kecil yang sering kita anggap biasa-biasa saja. Kalau kita pun dibangunkan Tuhan hari ini, itu adalah mujizat yang luar biasa. Lalu yang ketiga, jadilah saluran pertolongan Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan memakai Boas untuk menolong Naomi. Dan hari ini Tuhan juga dapat memakai setiap kita menjadi penolong bagi keluarga, menjadi penolong bagi tetangga, teman kerja, atau setiap orang yang membutuhkan uluran tangan setiap kita. Lalu apa yang keempat? Peganglah pengharapan. Terus dan terus
di dalam Kristus Yesus. Sebab apa? Sebab pertolongan terbesar Tuhan adalah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dari keselamatan itu lahirlah pengharapan yang tidak bisa diguncangkan oleh keadaan apapun. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kisah Naomi mengajarkan bahwa kepahitan bukanlah akhir dari cerita hidup orang percaya. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan duka cita menjadi sukacita, yang mampu mengubahkan air mata menjadi mata air sukacita berkat di dalam kehidupan setiap kita. Maka tetaplah memiliki pengharapan di tengah situasi sulit kehidupan setiap kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku